Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini video pembahasan tentang kisi-kisi asesmen semester ganjil ya untuk mata pelajaran Sastra Indonesia kelas 12. Ini unsur-unsur negara, ya ada konstitutif dan deklaratif. Kita harus diakui secara hukum dan ada negara-negara yang mengakui. Nah, contohnya misalnya Indonesia secara de jure dan de facto ya. Secara de jure kita dapat pengakuan dari Mesir, Palestina, dan dari India. Secara de facto kita ada wilayah, ada pemerintahannya, ada rakyatnya. Ya. Nah ini de facto kenyataan. Kayak tadi Indonesia kan kita diakui oleh Mesir, Palestina, India. Dan secara de jure dengan membuat pengakuan tertulis itu de jurenya. Nah ini foto ketika Haji Agus Salim ya dengan delegasi Indonesia tuh ketemu di Mesir dengan perwakilan pemerintah Mesir. Nah ini kita juga dapat dukungan dari Palestina. Ya. Nah, untuk kaitannya dengan masalah kondisi dalam negeri kita tuh gampang gini. Ada kurang lebih ada 4 ya perundingan. Pertama Linggarjati. Linggarjati dilanggar dengan agresi militer pertama. Kemudian KTN, Komisi 3 Negara. Kemudian nanti perundingan Renville. Setelah Renville dilanggar lagi dengan agresi militer kedua. Kita membahas dengan serangan umum 1 Maret. Ya, PBB ikut campur, turun tangan. Persetujuan Rumroyen untuk nanti dari Rumroyen ada KMB, Konferensi Meja Bundar. Antara KMB dan Rumroyen ada namanya Konferensi Inter-Indonesia, di mana negara-negara federal tadi dengan RI ya itu sepakat satu suara nanti di KMB. Ya, jadi sekali lagi Renville itu terjadi Linggarjati dilanggar dengan agresi militer pertama, Renville itu dilanggar oleh agresi militer kedua gitu. Jadi dari Linggarjati agresi militer pertama, kemudian Renville dilanggar dengan agresi militer kedua. Itu urutan itu aja. Nah ini Linggarjati ya. Wilayah kita de facto cuma Jawa, Sumatera, Madura, dipersempit lah. Ya, negara yang menjadi perantara itu di sini ada Inggris sebagai penengahnya. Agresi militer pertama ya, Belanda dikecam. Ya. KTN tadi ya. Untuk perundingan Renville. Nah, nanti Renville tadi nanti perundingannya nanti di kapal perang Amerika. Netral jadinya. Tidak di Indonesia atau di wilayah Belanda. Ini Renville. Belanda hanya mengakui sebagian wilayah lagi. Jadi kita makin kecil wilayahnya. Cuman kenapa kira kita mau ambil perjanjian yang bahasanya merugikan supaya kita dapat pengakuan secara secara de jure. Syarat dari perjanjian itu kan kedua negara saling mengakui itu bentuk negara, gitu. Ya. Dan negara-negara sering membantu menuntut masalah ketika agresi itu adalah negara India dan Australia, negara tetangga kita. Nah ini dalam setelah Renville, nah agresi militer Belanda kedua ya, akhirnya bentuk mandat untuk membuat PDRI, Pemerintahan Daerah Republik Indonesia gitu. Nah nanti sambil juga ada dari militer tuh serangan umum 1 Maret ya, dengan tujuan tuh menunjukkan eksistensi RI. TNI tetap berjuang lah untuk bergila. Nah ini serangan umum 1 Maret bahwa Indonesia tuh masih ada. Wartawan luar negeri pun menyaksikan gitu. Ya, ada UNSI ya. Nah, di Rumroyen tadi gampang ini nama orang ya. Muhammad Rum dari kita, kalau Royen itu dari Belanda perwakilannya. Nah, Inter-Indonesia tadi adalah negara-negara luar RI sepakat konferensi dengan RI disebut Inter-Indonesia. Jadi ada negara-negara Republik negara-negara federal ya dengan RI itu mereka jadi dalam satu bentuk namanya RIS. RIS itu ada RI dan negara-negara federal. Nah ini konferensi ini adalah satu suara untuk menghadapi Belanda dalam konferensi Meja Bundar nanti. Nah ini dia.
Ya, isi KMB tadi ada mengakui kedaulatan, penarikan mundur seluruh pasukan Belanda juga. Jadi wilayah kita tuh nanti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku, tapi Irian Barat nggak masuk. Nanti Irian Barat diselesaikan 1 tahun kemudian, gitu. Nah, ketika kita sedang menghadapi perundingan-perundingan ini, kita juga menghadapi pergolakan, ya, konflik disintegrasi. Ada secara ideologi, ya, ada PKI Madiun, Darul Islam, Gerakan 1 Oktober, kepentingan dari Akar Ratu Adil, RMS, Andi Aziz, Sistem Pemerintahan, DFO, PRRI, dan Permesta. Ya, nah ini DITI, ya, kekecewaan dari Kartosuwiryo terhadap hasil perundingan Renville, gitu. Ya, tokoh-tokohnya PKI Madiun juga untuk mengganti ideologi Pancasila, mereka mendirikan negara baru, ingin mendirikan negara baru. Angkatan Perang Ratu Adil, ya, Raymond Westerling. Jadi kalian bisa bedain lagi faktor-faktor secara mana ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahannya. Ideologi PKI, DITI, kepentingan ada APRA, RMS, dan Andi Aziz. Sistem pemerintahan BFO, ya, PRRI, dan Permesta. Nah, uniknya adalah hampir semua operasi penumpasan disintegrasi tadi, ya, pemerintah selalu memberikan opsi untuk menyerah. Tapi kebanyakan mereka pada melawan, sehingga pemerintah pun mau nggak mau menumpasnya. Yang unik adalah di DITI Aceh, ya, pemerintah berhasil membujuk pemimpinnya, yaitu Daud Ber, untuk kembali gitu kepada pangkuan RI dengan menjanjikan otonomi khusus bagi Aceh, kayak gitu. Nah, ini PKI Madiun, ya, Raymond Westerling, dia pengen mempertahankan negara Pasundan. Kalau ini apa, ada Andi Aziz juga, ya. Terus nanti ada RMS, ya, tokoh-tokoh yang ingin mempertahankan eksistensi negara Indonesia Timur, ya, Dr. Sumokil, gitu. Nah, itu mau dibujuk oleh Dr. Leimena, tapi Sumokil menolak. Akhirnya ditumpaslah dengan operasi militer oleh Alex Kawilarang. Nah, ini PRRI Permesta, ya. Ini konteksnya terjadi di Perang Dingin, gitu, karena ada keterlibatan Amerika di situ. Amerika punya kepentingan, kenapa? Untuk mencegah penguatan pengaruh komunisme di Indonesia khususnya. Karena kalau Indonesia menjadi negara komunis, negara-negara di Asia Tenggara itu akan ikut-ikutan komunis, jadi efek domino. Nah, kita masuk ke masa-masa demokrasi di Indonesia. Ada demokrasi liberal, ya, itu 45 sampai 50, 50 sampai 59 itu demokrasi parlementer, ya, gonta-ganti kabinet, ya, gonta-ganti perdana menteri dengan program kerja yang tidak semuanya berjalan. Kemudian ada masa orde lama, ya, 59 sampai 68 dengan demokrasi terpimpin, dan orde baru 68 sampai 98. 98 sampai hari ini adalah masa reformasi. Nah, ini timeline-nya, ya. Ya, bisa lihat dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin ada dekret Presiden 5 Juli 1959. Dari terpimpin ke orde baru ada peristiwa PKI G30S dan Super Semar. Ya, orde baru, kerusuhan, dan pidato Presiden Soeharto mengundurkan diri. Nah, ini kondisi politik di liberal dan terpimpin. Oke. Jadi pergantian kabinet itu biasanya ada karena mosi tidak percaya biasanya. Halnya apa? Biasanya masalah Irian Barat. Contoh di Natsir. Ya. Nah, ini. Natsir jatuh gara-gara mosi tidak percaya masalah Irian Barat. Ciri khas ini tadi, ya, gonta-ganti kabinet saling bersaing lah. Akibat mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa. Nah, ini kondisi ekonomi bisa kalian baca, ya. Kondisi ekonomi seperti ini. Jadi liberal dan terpimpin ada perbedaan, dimana kita kalau liberal harus bayar utang, ekonomi kita tuh masih banyak banget ekonomi kolonial.
Cuman kalau di terpimpin itu kita menghadapi inflasi 400% karena ada beberapa proyek yang dilakukan ya, seperti politik mercusuar tadi itu. Nah ini ya, demokrasi liberal. Ini kabinetnya ada Natsir, masalah Irian Maret jatuhnya, ada Sukiman, Mutual Security Act digantikan Wilopo, masalah Tanjung Morawa ganti Alisa Sromijoyo, bubar kabinetnya selesai, Burhanuddin Harahap bikin pemilu dan dibubarkan setelah selesai, mengembalikan mandat ya kalau Burhanuddin. Alisa Sromijoyo pun dipilih lagi untuk kedua kalinya dan bubar kabinet. Terakhir kabinet Juanda. Nah di sini dari semua dari Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali, Burhanuddin Ali lagi, itu Juanda itu satu-satunya yang non partai, dia profesional. Dan kabinet terakhir di masa demokrasi liberal. Nah ini. Nah di Burhanuddin Harahap itu ada pemilu 1955. Jadi masing-masing ada program kerjanya. Misalnya Ali Sastromijoyo itu menyelenggarakan KAA, ya, Ali. Juanda itu deklarasi batas laut, gitu. Jadi jangan sampai ketukar program kerja yang berjalan. Nah di pemilu 55 ini ada 4 partai besar, ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Gitu, PNI, Masyumi, dan NU. Partai Murba itu nggak masuk itu masa kalau apa sebelum demokrasi liberal ya, gitu. Dekret presiden, kegagalan konstitusi menyusun undang-undang ya. Jadi karena gonta-ganti kabinet terus, Presiden Soekarno pun akhirnya mengambil alih kekuasaan politik ya, gitu, sebagai pemimpin tertinggi. Nah nanti demokrasi terpimpin tadi maksudnya sampai berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soekarno di tahun 1966 karena menandatangani Super Semar, gitu. Nah ini ada sejumlah kekuatan politik pada waktu itu ya. Nah kita inflasi tinggi gara-gara pembiayaan politik proyek mercusuar seperti Games Ganevo dan Konevo, Conference of the New Emerging Forces. Kita juga konflik dengan Belanda, masalah Irian Barat 61 sampai 63, ditambah lagi masalah konfrontasi dengan Malaysia di tahun 65 juga, dan kita deket sama negara-negara komunis. Tuh. Nah ini ke-13 ya. Penyimpangannya ini ada pembubaran EPR, Asakom, DPAS, gitu. Ya. Pengangkatan presiden seumur hidup, pemasangan resopin, pembatasan partai-partai, sistem ekonominya nih dia. Nah ini kita konfrontasi dengan Malaysia, bahkan kita sampai keluar dari PBB, langkah berani pada waktu itu karena Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita dekat sama negara-negara komunis, politik mercusuar tadi yang mengagungkan kemegahan Indonesia. Di antara kita pembangunan Stadion Senayan, Jalan Sarinah Tamrin, ya pusat perbelanjaan di Sarinah, Masjid Istiqlal, Monas. Meskipun nggak semua proyek itu rampung ya, misalnya Monas dan Istiqlal itu baru selesai di masa Presiden Soeharto. Gitu. Nama saya dan Barat tadi ini juga nih. Nah kita di masa demokrasi terpimpin kita tuh politik itu jadi panglimanya, ekonomi itu dibiarkan gitu. Jadi kita bangun sana sini, tapi ekonomi kita tuh morat-marit sehingga kita inflasi, kita pinjam sana sini untuk proyek mercusuar tadi. Nah untuk pembebasan Irian Barat tadi, ya ini dengan Trikora, ya, gitu. Nah ini juga kita konfrontasi dengan Belanda ya, secara ekonomi, militer juga kita berusaha merebut secara militer dan politik. Nah kemudian kita juga konflik dengan Malaysia tadi ya, yang masa awal ide pembentukan Malaya, terus Soekarno menganggap wah ini salah nih gitu. Nah ini kita beli Kora. Jadi kalau Irian Barat Trikora, kita beli Kora, beli Komando Rakyat. Nanti di masa Presiden Soeharto itu dinormalisasi hubungannya. Dan kita pun keluar dari PBB ya. Di awal tahun 65
gitu. Ini proyek mercusuar tadi. Oke, itu aja dari saya penjelasannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Ya, semoga berhasil ujian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.